Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tema kita hak menguasai oleh negara ya di dalam hukum administrasi negara. Tentunya ketika kita hidup ya di dalam entitas sebuah negara, maka terkadang kita punya status ya. Sebenarnya ada 4 status yang ada di dalam sebagai warga negara. Ya, ada status pasif, ada status aktif, ada status positif, dan ada status negatif. Ya. Pasif di mana kita, status pasif di mana kita itu tidak harus tunduk, ya, harus tunduk dengan aturan yang disepakati sebagai konsensus di dalam sebuah negara. Apalagi kita sebagai negara hukum, tentu kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan atau hukum itu ya. Kemudian status aktif di mana kita, yang kedua adalah status aktif di mana kita itu ikut berpartisipasi dalam pemerintahan atau dalam kehidupan bernegara ya. Yang ketiga ada status kita sebagai warga negara adalah status positif ya, di mana negara itu wajib ikut serta ya, wajib melindungi, wajib juga memperhatikan terhadap kehidupan termasuk terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Maka negara itu harus bertanggung jawab ketika warga negara itu sampai pada kelaparan, kemudian kekurangan, itu harusnya bertanggung jawab terhadap warga negaranya, itu status positif. Tentunya ada status positif, ada status negatif yang keempat ya, dimana walaupun negara di dalam status positif itu ikut campur dalam urusan manusia, urusan warga negaranya, ya terutama pada tadi permasalahan sosial dan ekonomi, tapi pun demikian ya negara itu tidak boleh ikut campur di dalam status negatif itu. Ada batasan, negara tidak boleh ikut campur yang berkaitan tentang hak asasi manusia, misalnya hak hidup, hak beragama atau memeluk keyakinan, freedom of speech atau kebebasan berbicara ya, dan beberapa hak asasi manusia lain. Ada batasannya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita di substansi kita pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang tadi kan status positif itu ada turut campur tangan. Ya. Dimana kalau kita tarik ulur ada hak negara ya, terutama di dalam hal berkaitan tentang sumber daya alam dan pengaturan, itu ada hak menguasai negara yang akan kita bahas. Sejauh mana ya di dalam slide ini kita dapat lihat ya, hak yang dinamakan hak menguasai negara itu suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan kepada negara itu suatu hak ya, untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara. Pada intinya itu dalam bidang pemerintah negara, bagaimana mengatur. Negara ini kan entitas yang pasif ya. Kalau kita analogikan itu sebagai sebuah wadah ya, sebuah wadah yang sifatnya pasif. Tentu yang menggerakkan negara itu ada namanya pemerintahan, sedangkan pemerintahan itu selalu diisi unsur rakyat, tapi memang dia diberikan mandat ya, bagian dari rakyat yang diberikan mandat untuk melakukan pemerintahan, untuk menjalankan roda ketatanegaraan. Dengan kata lain, wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Jadi ini diberikan kewenangan lebih ya, di atas rata-rata, kalau kita bisa bayangkan di atas rata-rata rakyat gitu ya, dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk apa? Karena memang dia diberikan sebuah kedaulatan ya, semacam kedaulatan internal ya, untuk melakukan pengaturan di dalam atau internal sovereignty di dalam negaranya. Ya, di dalam mengatur setiap unsurnya. Kalau kita tahu bahwa di dalam ilmu negara itu kan ada unsur-unsur pembentukan negara, unsur
yang konstitutif dan unsur deklaratif. Itu dua pembagian besar. Di mana unsur konstitutif itu terbagi menjadi tiga, yaitu kita, rakyat. Ya. Kemudian yang kedua, teritori atau wilayah. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur yang keempat sebagai unsur deklaratif itu adalah unsur pengakuan dari negara lain. Nah, itulah dalam rangka mengatur unsurnya ini maka diberikan kewenangan. Tanpa adanya penguasaan negara, maka tidak mungkin tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar dapat kita wujudkan. Namun demikian, penguasaan oleh negara itu tidak lebih dari semacam penguasaan kepada negara yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga pada intinya tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat atau penyimpangan terhadap aturan onrechtmatigheid kalau di dalam hukum administrasi negara. Tentu yang dinamakan hak menguasai negara itu tidak boleh ditafsirkan lebih, terutama oleh rezim ya. Tidak boleh, ini berbahaya. Kalau ditafsirkan lebih berarti analoginya rezim ya, negara ini kan entitas pasif tuh yang bisa mengaktifkan ya berarti pemerintah. Sedangkan pemerintah ini siapa? Adalah rezim yang sedang memimpin ya. Kalau hak menguasai negara ini ditafsirkan berlebih, ini bisa terjadi chaos, kekacauan. Jadi menghalalkan segala cara dong. Berarti cara yang dilegitimasi, tapi sebenarnya itu tujuannya tidak baik. Nah, itu menjadi tafsir yang sangat luas. Ada ketakutan di sana. Hak menguasai negara itu ditafsirkan luas, sangat luas, tak terbatas oleh rezim. Nah, kita tahu sebenarnya ada dasar pemberian kekuasaan. Ya, yang pertama adalah atributif. Ya. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan ini sifatnya asli. Ursprungsgültig. Ya. Pada pembentukan kekuasaan ini, ya semacam ini menyebabkan ada kekuasaan baru. Atau lebih mudahnya, kekuasaan atributif diberikan secara atributif itu dulu tidak ada kekuasaan yang itu, tapi ditimbulkan dengan adanya misalnya adanya peraturan. Ya, kalau dalam hal ini mungkin kekuasaan atributif itu lahir karena adanya undang-undang, bisa jadi demikian. Kemudian ada kekuasaan derivatif, seperti apa? Pada kekuasaan derivatif ini berbeda dengan yang pertama atributif, karena memang tidak ada maka diadakan, dibentuk suatu aturan. Ya, kekuasaan itu lahir dari adanya konsekuensi dari adanya peraturan yang dibentuk. Nah, derivatif di sini yang kedua, pemberian kekuasaan ini disebut juga sebagai pelimpahan kekuasaan. Jadi sudah ada pemegang kekuasaan tapi dilimpahkan atau didistribusikan. Karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada badan hukum publik lainnya. Itu yang membedakan. Kalau yang pertama itu belum ada tapi dibangun. Ya, kekuasaan baru dengan cara yang legal, legitimasi kekuasaan. Yang kedua itu sudah ada pemegang tampuk kekuasaan tapi dia didistribusikan. Nah, ini konsen kita ya. Di konstitusi kita, di pasal 33 ayat 3 itu menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan bahwa ini dalam hal ini, terutama kita akan lihat penguasaan hak menguasai negara itu ya itu terlihat di dalam pasal ini, pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau pasal 33 ayat 3 ini saudara-saudari semua dibedah, maka sebenarnya ada beberapa makna atau hal yang perlu mendapatkan focusing atau perlu mendapatkan semacam fokus ya. Dilihat lebih dalam lagi bahwa ada hal-hal yang sangat penting yang perlu mendapatkan pemahaman yang tepat sehingga tidak ditafsirkan salah ya. Di mana di sini
Ada kekayaan alam di sini yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Nah, ini dikuasai ini kalau ditafsirkan luas ini bisa berbahaya. Ya, berarti dengan penguasaan negara yang negara itu sebagai organisasi resmi ya di mana ada pemerintah yang mengaturnya, yang menjalankan roda kenegaraan dan di situ ada rezim. Ini jangan sampai ditafsirkan melebar ya. Kalau ditafsirkan melebar misalnya berarti pemerintah kalau punya gawe, kalau ingin melaksanakan proyek ya, proyek tentang ya eksplorasi bumi, air, kekayaan alam yang ada di dalam tanah, yang terkandung di dalamnya, yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia misalnya gitu ya. Itu kalau ditafsirkan luas berarti untuk keperluan apapun, selama dia bangun aturan, itu berarti diperbolehkan dong. Ya, berarti misalnya untuk keperluan investasi yang berlebih, walaupun itu mungkin tidak memikirkan dampak lingkungannya, padahal ada dampak lingkungan yang besar. Ya. Tapi itu tidak diabaikan, dampak lingkungannya itu diabaikan. Hanya yang penting dibuat saja aturannya. Nah ini tafsir yang keliru. Ya. Berarti ketika memanfaatkan ini bumi, air, kekayaan alam, ini juga harus dilakukan secara bijaksana. Bijaksana itu apa? Berarti harus melihat kira-kira manfaatnya ya, manfaatnya ke depan itu banyak tidak. Terus kemudian dampak kerusakan lingkungan ada tidak. Kira-kira bisa menciptakan kemakmuran rakyat, ya, welfare sejahtera itu bisa nggak? Ini harus dipikirkan. Itu pemikirannya bijaksana. Ya. Maka penguasaan oleh negara ini, ya ini harus sangat hati-hati ditafsirkan. Ya. Yang tepat adalah negara ini yang memang menguasai, tapi penguasaannya sebatas pengelolaan dan kemudian pengaturan ya yang digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Itu tafsir yang benar harusnya. Jangan sampai hanya untuk tujuan tertentu, mungkin rezim ya, itu tidak mementingkan kemakmuran rakyat, ya, tidak memperhatikan dampak-dampak yang mungkin bisa terjadi, kerusakan alam dan sebagainya. Pasal 2 ayat 2, contohnya Undang-Undang Pokok Agraria itu yang merupakan aturan pelaksana. Ya, pasal 33 ayat 3, ini kalau ditarik ulur lagi Undang-Undang Dasar 1945, itu dijelaskan. Pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh negara itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dia mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, ini dijelaskan lagi. Ya, agar tidak tafsirnya meluas, maka di Undang-Undang Pokok Agraria itu ya itu dijelaskan. Ini berarti linear seperti apa yang saya sampaikan tadi. Pengaturan, penyelenggaraan peruntukan penggunaan berarti ya terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Ya, berbeda ya. Menguasai tapi digunakan secara lalim itu tidak baik, tidak benar. Tapi kalau dimanfaatkan, diatur, diselenggarakan secara bijaksana, itulah yang tepat. Kemudian yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Di sini diatur. Berarti ini sebenarnya sesuai dengan konsep hukum administrasi negara, bahwa hukum administrasi negara itu mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa. Di dalam hal ini adalah pemerintah. Itu diatur agar seimbang. Ya, tidak boleh pemerintah itu kedudukannya walaupun secara nyata itu memang lebih tinggi ya, tapi pun diharapkan itu sejajar. Berarti itu ada komunikasi yang sebanding, yang sejajar ya. Kemudian yang tiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ya, boleh menentukan, mengatur hubungan hukum yang bagaimana, tentunya dengan dibangun suatu aturan. Ya.
negara itu kalau mau melakukan sesuatu ataupun placement atau pejabatnya itu kan dalam rangka menjalankan tugas ketatanegaraan itu kan perlu ada namanya aturan, dasar yuridisnya untuk melakukan perbuatan. Nah, maka perlu dibangun itu, menentukan pengaturan bagaimana hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, ini seperti halnya mengukur pelaksanaan dan tujuan penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam misalnya ya, itu harus dengan skema yang seperti ini. Ya, pertama adalah elemen hak menguasai negara itu menggunakan apa saja. Kalau di sini tertulis ada 5 hal. Menggunakan kebijakan, dibangun kebijakan terlebih dahulu. Kebijakan apa? Bisa undang-undang, bisa perpu, ya, bisa peraturan pemerintah, ya, bisa peraturan presiden, bisa peraturan daerah provinsi hingga peraturan daerah kabupaten dan kota. Itu kebijakan atau hal-hal lainnya. Kemudian melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, hingga pada yang kelima adalah pengawasan. Perlu dilakukan suatu pengawasan dalam pengelolaan ya, atas tanah dan kekayaan alam. Kemudian indikatornya apa? Harus ada indikator. Kan di pasal 33 ayat 3 tadi untuk kemakmuran rakyat. Maka ada ditaruh di sini, yang tengah ini ada indikator kemakmuran rakyatnya. Yang pertama, adakah kemanfaatan bagi rakyat? Yang kedua, pemerataan manfaat itu bagi rakyat ada tidak? Jangan tersentral di tempat tertentu saja, ya, di ibu kota saja, tapi di daerah-daerah yang rural, di pinggiran itu harus juga tersentuh. Itu namanya pemerataan. Kemudian yang ketiga ada partisipasi rakyat di dalam pengelolaan tersebut. Yang keempat, penghormatan hak rakyat termasuk masyarakat hukum adat. Maka kita tidak bisa mengabaikan atau tidak boleh mengabaikan kesatuan masyarakat hukum adat yang kita akui. Ya. Tujuan negara melindungi wilayah dan lingkungan hidup. Kita harus konsen ini. Lingkungan hidup itu ya, terutama kita itu sedang mengejar industrialisasi, modernisasi, maka jangan sampai di sisi lain dia mengejar modernisasi, di sisi yang satunya dia melalaikan tentang kelestarian lingkungan hidup. Ya. Negara-negara yang sudah final tentang modernisasi, dia justru sekarang lebih konsen pada bagaimana kelestarian biodiversity-nya. Ya, negara menghayati lingkungannya bagaimana. Ya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tafsirnya seperti apa keadilan sosial itu? Ya, tafsirnya mungkin tidak ada orang yang tidur di kolong jembatan. Ya. Tidak ada orang yang mengais di sampah, makanan di sampah. Ya, itu tafsirnya. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kita lihat. Kita dapat lihat ini. Bagaimana? Di sisi lain, kita tidak bisa lepas dari peran kita, hubungan kita dari sektor asing. Ya, apalagi kita saat ini konsen pada investasi, maka tentunya kita ingin mendatangkan ya, investasi di negara Indonesia. Namun sebenarnya kita juga harus lebih fokus, harus lebih teliti pada bagaimana peran asing di jumlah sektor kita. Jangan sampai domestik itu kita juga justru menjadi bumerang bagi kita. Misalnya kita lihat, ya, ini datanya memang lama ya. Kita di data tahun 2011 ya, ini salah satu contoh kita ambil ya. Data perbankan, ya perbankan itu 56%. 56% itu aset perbankan nasional itu dimiliki oleh asing. Setidaknya 12 bank swasta di Indonesia dimiliki investor asing. Contohnya ada NZ Banking, Bank UOB, HSBC, Sinyaga, OCBC, Overseas Investment 85%. Sektor pertambangan, ya, ini luar biasa sekali. Investor asing itu menguasai 70% migas, 75% batu bara, bauksit, nikel, timah, 85% tembaga dan emas. Perusahaan asing di pertambangan antara lain Chevron, Conoco, Freeport, Newmont, ya, kemudian Total, Petrosina,
dari Cina. Kemudian di telekomunikasi ya. Ini 35% dikuasai Singtel dari Singapura, XL Axiata 66,5%, Indosat 65%, Hutchison 60%. Ya. Ini di 2011 ini penguasaan. Perkebunan kelapa sawit 40% dari 8,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai investor asing. Ya. Perusahaan-perusahaan besar asing yang memiliki kebun sawit di Indonesia antara lain Guthrie, Golden Hope, KL Kipong dari Malaysia, Wilmar International dari Singapura, Cargill dari Amerika Serikat, CPF dari Belgia. Kemudian sektor bisnis ya, yang rencana dibuka untuk asing itu pelabuhan 49%, operator bandara hampir 100 ya, bisa pengelolaan itu 100%, jasa kebenaran 49%, terminal darat untuk barang 49%, periklanan ya, terutama negara-negara anggota ASEAN bisa mencapai 50%. Itu di data 2011 saja ya. Kita tentunya teman-teman bisa lihat ya data perkembangannya di internet itu banyak ya. Ini saya ambil dulu di 2011 saja sudah sejauh ini. Bagaimana yang sekarang itu teman-teman bisa lihat di internet. Nah ini konsepsi penguasaan sumber daya agraria, sumber daya alam dikuasai oleh negara ya. Itu ada hak air ya, pekerjaan umum, ada tanah itu BPN, hutan Kemenhut itu sekarang LHK ya, lingkungan hidup dan kehutanan, kawasan hutan ada izinnya, ini izin pemegang kontrak ya, perusahaan batubara, ya, ini di Minerba, di SDM, kemudian SDM, kemudian di minyak dan gas bumi itu masih diberikan ISDM juga, wilayah kerja, ya izin, ya, kontrak kerjasama dengan izinnya. Atau mungkin di wilayah pesisir itu ada dinas kelautan dan perikinan, itu ada menggunakan hak dan izin. Kemudian bagaimana tentang udara, ya tentunya itu udara bebas ada tentunya untuk wilayah-wilayah teritori yang di udara itu juga ada wilayah. Kalau di dalam teori itu juga ada yang teori di mana itu sampai kepada orbit ya, geostasioner, berarti di bawah sampai kepada orbit geostasioner itu berarti itu masih di wilayah negara tersebut sebagai kedaulatan di wilayah negara tersebut. Nah ini isu strategis, ya, ada isu-isu strategis kewilayahan antara 2020-2024 itu ada ketimpangan ya, antar wilayah, ya, terutama di konsentrasi kegiatan ekonomi masih terpusat di kawasan barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kemudian penguasaan pusat pertumbuhan wilayah itu tingkat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah akibat konektivitas yang belum optimal, kemudian pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, itu akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas tergantung APBD terhadap dana transfer yang tinggi, proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi. Terus kemudian bagaimana tentang pengelolaan urbanisasi perpindahan ya, kontribusi urbanisasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah 1%, urbanisasi menghasilkan hanya 1,4 ya pendapatan domestik brutonya ya, dibandingkan dengan China dan negara asing timur dan Pasifik yang lainnya yang rata-rata 2,7% dari PDB-nya. Kemudian pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukannya. Penyebabnya adalah terjadinya korban bencana alam, dan hambatan pembangunan secara infrastruktur. Ini makanya pemanfaatan ruang itu harus dikaji secara mendalam ya. Tidak asal bangun infrastruktur tapi mitigasinya tidak ada, mitigasi terhadap bencana ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Kepastian hukum hak atas tanah dan ketimbangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, itu cakupan bidang tanah bersertifikat. Itu masih tergolong rendah. Dan ketimbangan kepemilikan lahan
antara rumah tangga tani dan pemilik lahan. Nah, ini butuh pengelolaan yang lebih baik lagi ya. Lahan Indonesia cukup luas, tapi pengaturan itu harus diatur secara baik lagi. Misalnya ada reforma agraria, itu juga bagian pengaturan tentang eh, penggunaan tanah, lahan. Ya, termasuk di sektor kehutanan itu banyak tanah yang digarap tapi tidak diatur sebaik mungkin. Itu juga menjadi konsentrasi pada pembahasan. Kemudian fungsi ibu kota sebagai pusat pemerintahan, dominasi wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia. Gap itu perbedaan dengan daerah lain di Indonesia, itu kontribusi wilayah metropolitan Jakarta itu sangat besar, ya 20,85% dari PDB. Pendapatan domestik bruto nasional itu data BPS 2018. Tapi isu strategis ini masih sangat berlaku, ya, relevan karena sampai 2024. Nah, jika kamu memiliki keyakinan dalam kebenaran, maka pertahankan, karena kebenaran itu yang akan menjadi sebuah karyamu. Nah, ini ya untuk mahasiswa, kira-kira pertanyaannya yang mungkin ya paling tepat, bagaimana menurut pendapat saudara sekalian? Isu-isu strategis ini apakah masih berlaku, atau bagaimana menurut saudara mengenai pengelolaan ya, terhadap sumber daya alam di Indonesia? Harusnya bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah sesuai apa yang saya sampaikan, atau saudara memiliki pendapat lain, dan pendapat saudara mohon disampaikan ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Ya, saya cukupkan. Punya topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.